Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Nispi Syahbani SAG MPDI. Selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan judul materi Pengembangan Media Pembelajaran Model Azure. Dengan anggota pertama yaitu Halimah Nur Sa'diyah dengan NIM 201210223. Lalu saya sendiri Mira Lestari NIM 201210244. Lalu ketiga Muhammad Dalun Arif dengan NIM 201210247. Dan terakhir adalah Muhammad Taufik dengan NIM 201210251. Baiklah, yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan salah satu bentuk ataupun alat bantu dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti buku, video, film, dan lain sebagainya. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena secara didaktik psikologis, media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Sebab secara psikologis, media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Halimah Nur Sa'diyah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Mira Lestari sebelumnya, yaitu tentang media pembelajaran model Azure. Ada banyak model yang dapat digunakan guru untuk mendesain pembelajarannya. Di antaranya adalah model Azure, yaitu singkatan dari Analyze, State Object, Select, Utilize, Require, and Evaluate. Karakteristik dari model Azure ini, walaupun berorientasi kegiatan pembelajaran, model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, peran, serta peserta didik di kelas. Pembelajaran model Azure adalah sebuah formulasi untuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi di kelas yang menekankan pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa belajar secara aktif. Nah, bagaimana sih pengembangan model Azure ini? Yang kali ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan model Azure. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model sistem pembelajaran Azure meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, melakukan analisis karakter siswa. Dalam melakukan analisis ini yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu general karakter, yaitu karakter umum siswa seperti tempat tinggal, alamat, jenis kelamin, dan faktor ekonomi dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu mendiagnosis kemampuan seorang siswa, bagaimana dia menyukai suatu pelajaran. Lalu yang ketiga yaitu learning style, artinya gaya belajar apa yang disukai oleh siswa. Lalu yang kedua yang diperhatikan yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan yang jelas akan merinci juga dalam melakukan penyusunan program pembelajaran. Yang ketiga yaitu memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar. Lalu yang keempat yaitu memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam yaitu yang pastinya mengevaluasi dan merevisi setiap program pembelajaran yang telah dibuat dan dijalankan tadi. Baik, melanjutkan dari saudara Taufik, yaitu yang keempat, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran model Azure. Setiap kelebihan itu pasti ada kekurangan. Nah, kelebihan model Azure itu mempunyai manfaat yang bisa dikembangkan sendiri oleh pengajar atau guru. Komponen pembelajarannya lengkap dan peserta didik itu dapat dilibatkan dalam persiapan untuk pembelajaran. Kekurangannya yaitu media pembelajaran model Azure ini tidak mengukur dampak negatif terhadap proses belajar karena komponennya itu suprasistem atau terlalu luas.
dan juga adanya penambahan tugas dari seorang pengajar ataupun guru. Misalnya kebanyakan tugas itu juga akan membuat terjadinya stres kepada siswa, dan perlu upaya khusus dari pengajar atau guru untuk mengarahkan peserta didik untuk persiapan pembelajaran yang lebih lanjut. Yang kelima yaitu manfaat pengembangan media pembelajaran model Azure. Berikut ada beberapa manfaatnya, yaitu pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan belajar, juga membantu pengajar menggunakan waktu yang lebih baik, mengurangi beban pengajar dalam menyajikan informasi itu sendiri, dan membuat aktivitas pengajar lebih terarah untuk meningkatkan semangat belajar kepada siswanya. Yang kedua yaitu memberi kemungkinan pendidikannya yang sifatnya lebih individual. Maksud dari individual itu yaitu memberi kesempatan terhadap siswanya untuk lebih berkembang dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga yaitu memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan cara menyajikan pelajaran yang logis, misalnya dengan cara penelitian dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengajaran dapat dilakukan dengan mantap dengan lebih memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Yang kelima yaitu meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar. Maksudnya di sini ialah menghilangkan jenjang sosial antara siswa dengan siswa yang lainnya. Yang keenam yaitu memberikan penyajian pendidikan yang lebih luas dengan terutama lewat media massa, contohnya koran, dengan cara memanfaatkan peristiwa-peristiwa langka dan menyajikan informasi yang tidak terbatas, menekankan ruang dan waktu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Jika terdapat kesalahan dalam mempresentasikan PPT dari kami mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.